Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fandahu amma naha anhu wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil abrar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan muntaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan muntaqabbalan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ma fihi khair wa jannibna riya' wa nifaq wa fatna min kulli su'. Amma ba'd. Jamaah masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk mengkaji tafsir Ibnu Katsir, kelanjutan dari ayat yang kemarin. Selanjutnya adalah suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Sebenarnya ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini itu ada kaitannya dengan ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Secara nahwu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil secara nahwunya adalah mansukh yang dikecualikan. Terkecuali, selain. Maghdubi ini adalah objek atau maf'ul bih. Alaihim adalah jar wal majrur, kata sandang dan kata benda. Kata kalau ada alaihim itu berarti ya jar majrur, atau bukan alaihum, bukan gitu, tapi alaihim dikasrohkan. Dan waladdallin adalah atof, kata hubung, waladdallin yang menghubungkan dengan maghdubi, orang-orang yang dimurkai tadi. Alaihim atas mereka. Waladdallin ini terhubung dengan itu. Sebenarnya yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani atau Kristen. Analisa dari nahwunya, ghairil, kata ini berfungsi sebagai mufasir atau penerang dari frasa sebelumnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Penerang dari itu. Maghdubi adalah kata benda yang menjelaskan kata ghairil. Kata ini memiliki arti yang dimurkai. Maghdubi, selain ghairil maghdubi berarti ya selain orang-orang yang Engkau murkai, yang dimurkai. Alaihim adalah sebuah frasa yang terdiri kata sandang Allah, kepada, dan kata benda him, mereka. Hum juga mereka, tetapi karena ada alanya maka dijerkan. Tadi saya katakan alaihim jar, dijarkan. Himnya adalah mereka yang berfungsi untuk memperjelas siapa yang dimaksud. Sing dimaksud ya mereka itu. Mereka siapa? Mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat. Maksudnya demikian. Mereka yang dimurkai, ini alaihim nanti.
Waladhdallin, nah ini baru waladhdallin. Kata wa adalah kata hubung yang menghubungkan frasa ini dengan frasa sebelumnya. Ad-dhalin adalah kata benda yang berarti mereka yang sesat. Nah kalau alaihimnya tadi mengacu kepada orang-orang yang dimurkai, maghdubi. Kemudian adawanya ini adalah penghubung. Penghubung antaranya orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Makna secara keseluruhan, kalimat ini merupakan penegasan bahwa jalan yang harus diikuti adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan yang harus kita ikuti. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu adalah para malaikat, nabi dan rasul, siddiqin, sholihin. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jalan orang yang telah dimurkai. Dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang-orang yang tersesat. Orang tersesat itu adalah orang Nasrani. Ini adalah bagian dari doa dalam surat Al-Fatihah untuk mohon petunjuk ke jalan yang lurus. Sekarang kita membahas dari segi tafsir Ibnu Katsir. Kalau ini tadi secara nahwunya seperti itu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksud jalan yang lurus di sini yaitu yang dahulu sudah ditempuh oleh orang-orang yang mendapat ridho dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tersebut dalam ayat 69 An-Nisa. Wa may yuti'illahu war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Dan merekalah sebaik-baik kawan. Ini sebaik-baik kawan itu adalah itu. Jadi yang harus kita jadikan idola itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Karena mereka adalah kawan yang terbaik, yang jelas bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Di dunia pun juga bisa memberikan pertolongan kepada kita. Apalagi di akhirat. Allah mengizinkan orang-orang yang baik itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita, termasuk Nabiullah Muhammad SAW atau teman-teman kita yang baik. Makanya jangan sampai kita melepas diri atau meninggalkan teman-teman yang baik. Karena circle itu akan terus berlanjut.
ketika di dunia sampai nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dilanjutkan oleh Allah dengan ayat dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah karunia Allah dan cukup Allah yang maha mengetahui. Ibnu Abbas berkata, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Tuhan kepada mereka sehingga dapat menjalankan taat, ibadah, serta istiqomah. Ini menurut Ibnu Abbas. Bisa menjalankan ibadah, bisa istiqomah, hingga akhir hayat. Seperti siapa? Seperti malaikat, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Nah itu kalau sudah selesai dari alam dunia, orang-orang seperti ini, ya insya Allah adalah jalan mereka, jalan yang baik, yang perlu kita tiru. Tetapi kalau kita masih hidup, belum tentu kita nanti istiqomah hingga akhir hayat. Masih bisa berubah-ubah. Setan masih bisa menggelincirkan kita. Tetapi insya Allah pasti ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas itu tidak bisa digelincirkan oleh setan. Tapi kalau orang yang riya, orang yang punya kepentingan sesuatu di dalam beribadah, di dalam agama, itu gampang sekali digelincirkan oleh setan untuk menuju kesesatan. Karena walinya setan itu bisa saja mempengaruhi bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, ahli maksiat, itu adalah dalam kekuasaan setan. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan tidak punya kekuasaan sama sekali untuk menguasai mereka, karena walinya adalah Allah. Kalau orang-orang demikian itu, perwaliannya adalah kepada setan. Makanya mereka memiliki kekuasaan. Ini salah satunya berkaitan dengan, kalau kita bahas kemarin-kemarin, berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah ruqyah atau jampi. Salah satu fungsinya kita mengetahui itu bahwa kekuasaan setan itu kepada orang-orang demikian, ahli maksiat, orang munafik, orang kafir, itu kekuasaan mereka. Tetapi bagi orang-orang mukhlisin, sholihin, muttaqin, itu mereka, para setan tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Makanya kita tidak perlu istilahnya itu mentakuti sesuatu yang dibuat oleh setan, kekhawatiran-kekhawatiran terhadap pengaruh setan, apakah itu jenenge santet, tenung, sihir, dan lain sebagainya, itu nggak ada kekuasaan sama sekali bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ikhlas itu nggak punya kekuasaan mereka. Tapi kalau ahli maksiat punya kekuasaan untuk dipengaruhi oleh setan dalam segala hal. Apalagi orang kafir, orang munafik. Nah, ini pendapatnya Ibnu Abbas demikian.
jalan orang yang diberi nikmat oleh Tuhan kepada mereka, sehingga dapat menjalankan taat ibadah serta istiqomah seperti malaikat, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Bahkan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu mereka yang telah mengetahui kebenaran hak tetapi tidak melaksanakannya, seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah tahu kebenaran Islam. Bahkan orang Yahudi itu kenalnya dengan Nabi Muhammad itu melebihi kenalnya pada anak-anak mereka. Mengapa demikian? Karena anak-anak mereka belum tentu bapaknya dia, orang Yahudi itu. Tetapi Nabi Muhammad sudah dikenal di dalam Taurat dan dikenal oleh orang-orang Yahudi, itu benar-benar mereka itu benar tahu ciri-ciri Nabi Muhammad. Fisiknya, karakternya, perbuatannya, dan lain sebagainya itu sudah dikenal banget. Bahkan dikatakan itu melebihi kenalnya dengan kepada anak-anak mereka. Seperti itu. Nah, ini mengetahui kebenaran tetapi tidak melaksanakan itu seperti orang-orang Yahudi. Mereka telah mengetahui kitab Allah tetapi tidak melaksanakannya. Juga bukan jalan orang-orang yang sesat karena mereka tidak mengetahui. Orang yang sesat yaitu orang-orang Nasrani, orang Kristen. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang dimurkai Allah itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Yahud, Yahudi. Dan siapakah yang sesat itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An-Nasoro, Kristen atau Nasrani. Itulah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu termasuk orang-orang ini. Orang Yahudi disebut dalam ayat Man la'anallahu wa ghadiba alaih, orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah dan dimurkai, sehingga dijadikan di antara mereka kera dan babi. Itu orang Yahudi demikian. Dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Sehingga sebagian itu didadekne ketek, didadekne babi. Na'udzubillah min dzalik. Ya karena kesalahan mereka dan kedzaliman mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang kedzalimannya luar biasa. Sejak dulu hingga sekarang. Dulu pembunuh para nabi itu ya orang-orang Yahudi. Senengannya mateni nabi salah satunya. Orang Yahudi. Sekarang membunuh umat Nabi Muhammad. Kita lihat saja berapa ribu, bahkan mungkin jutaan umat Islam yang dibunuh oleh Yahudi. Padahal kesalahannya apa? Nggak punya kesalahan. Mereka itu adalah perampok. Orang yang menjajah negeri seseorang. Ibaratnya orang yang masuk rumah kita, kemudian menguasai rumah kita, membunuh kita, merampas milik kita semuanya. Seperti itulah orang Yahudi gambarannya. Yang hidup di Palestina itu seperti itu. Memang kakek moyangnya juga demikian. Mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan orang Nasoro disebut dalam ayat qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka yang telah sesat sejak dahulu dan menyesatkan orang banyak. Wis sesat, nyesatne wong akeh, itu orang Nasrani. Dan tersesat dari jalan yang benar. Dan sunnah bagi siapa yang membaca Fatihah pada akhirnya membaca amin, yang berarti ya Allah terimalah, ya Allah kabulkanlah. Semoga Allah mengabulkan atas permintaan kita ketika kita membaca suratul Fatihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam membaca amin, maka sambutlah bacaan amin. Maka sesungguhnya siapa yang bertepatan bacaan aminnya dengan aminnya para malaikat, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah ini makanya jangan sampai ketika waladhdallin kemudian dia mau menang itu banyak itu. Kalau di desa-desa itu waladhdallin itu sing amin biasanya guru imam itu. Yang banter amin mbak imam. Kalau jamaahnya sing bacaane amin banter sing wedok-wedok. Sing lanang gak gelem amin. Nah itu biasanya gitu. Nauzubillah min dzalik. Moga-moga ya tidak terjadi pada diri kita. Bahwa karena itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam membaca waladhdallin, maka bacalah amin, niscaya Allah menerima dan menyambut kamu permintaanmu. Hadis riwayat Muslim. Niki sabdanipun Rasulullah mengatakan, jadi waos aminipun. Keranten Allah menerima, menyambut nopo ingkang kita minta dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis riwayat Muslim. Pasal surat ini hanya 7 ayat, mengandung pujian dan syukur kepada Allah dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Lalu menyebut hal hari kemudian, pembalasan dan tuntutan. Kemudian menganjurkan kepada hamba supaya meminta kepada Allah dan merendah diri pada Allah, serta lepas bebas dari daya kekuatan diri menuju kepada tulus ikhlas dalam melakukan ibadah dan tauhid pada Allah. Itu pentingnya merendah diri, kemudian ikhlas, tulus beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menganjurkan kepada hamba saya selalu minta hidayah taufik dan pimpinan Allah untuk dapat mengikuti Shiratal Mustaqim, supaya dapat tergolong dari golongan hamba-hamba Allah yang telah mendapat nikmat dari golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin. Juga mengandung anjuran supaya berlaku baik, mengerjakan amal solih, jangan sampai tergolong orang yang dimurkai atau tersesat dari jalan Allah. Iki akhir saking tafsir Al-Fatihah wonten tafsir Ibnu Katsir. Salajengipun mangke insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ingkang diturunkan sesudah hijrah, disebut Madaniyah, berisi 287 ayat, 6.121 kata utawi kalimat, 25.500 huruf.
termasuk surat pertama yang turun di Madinah niki surat Al-Baqarah. Kita singgung melanjutkan tafsir ini yaitu surat Al-Baqarah, tapi ini nanti mungkin pembukaannya saja dulu, belum alif lam mim dan seterusnya. Fadilah kelebihan surat Al-Baqarah yang perlu kita ketahui. Makil bin Yasar radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Baqaratu sanamul Qur'an wa dirwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan wastukhrijat ayatul kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fawusilat biha wa yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghufirallah wa qra'uha ala mautakum. Surat Al-Baqarah bagaikan punggung Al-Qur'an. Ini surat Al-Baqarah niku punggungnya Al-Quran. Bahkan puncaknya turun bersama tiap ayat 80 malaikat. Niku turunipun tiap ayat niku bersama 80 malaikat. Dan diambilkan ayat kursi dari bawah arsy untuk disambung di dalamnya. Dan surat Yasin bagaikan jantung Al-Quran. Ini surat Yasin, jantungipun Al-Quran. Menawi punggungipun Al-Quran niku wau inggih menika Al-Baqarah. Surat Yasin, jantung Al-Quran. Tiada seorang yang membaca Yasin dengan ikhlas karena Allah. Berarti ikhlas karena Allah itu mboten pamrih napa-napa. Mboten pamrih napa niku keduniawaan dan mengharap pahala akhirat, ngarep-ngarep ganjarane wonten akhir panggih, melainkan pasti diampunkan baginya, diampuni dosa-dosa kita. Dan bacakan Yasin pada orang matimu atau akan mati. Niki hadis riwayat Ahmad. Kita tidak perlu membahas tentang bacaan Yasin pada orang matimu ini karena niku nanti bisa banyak pendapat berkaitan dengan ini. Kula mboten bahas menika. Ingkang baku bahwa surat Al-Baqarah ini kita harus tahu fadilah, keutamaan, kelebihan dari surat Al-Baqarah ini. Sehingga kita itu benar-benar mantap misalnya ketika membaca surat Al-Baqarah. Karena setan itu wedine kali surat Al-Baqarah niki. Apa malih ayat kursi. Wah niku pancen dideni karo setan. Layu mesti ngoten nggih. Oke, nek pengen ngruqyah misalipun nggih. Ngruqyah wong kesurupan apa wacane wong surat Al-Baqarah sampai mari. Insyaallah nanti akan selesai. Omahe angker diwacane Al-Baqarah. Insyaallah akan hilang angker itu. Kecuali angker bir. Nah itu beda. Nggak akan hilang itu diwacane surat Al-Baqarah kecuali tobat. Ya. Nah, oleh karena itu surat Al-Baqarah inilah yang seharusnya kita ketahui fadilahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la naj'alu buyutakum kuburan fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhul syaitan. Jangan kamu jadikan rumahmu bagaikan kubur. Odo dadekne rumahmu itu kayak kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibaca di dalam surat Al-Baqarah
tidak dimasuki setan. Diwacane surat Al-Baqarah mboten dipun lebeti setan. Itu kehebatan kemuliaan surat Al-Baqarah seperti itu fadilah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Iki kang riwayataken kathah. Sahal bin Sa'ad mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli syai' sanama wa inna sanamal Quran al-Baqarah wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan lam yadkhulhu syaitan salasa layalin wa man qara'aha naharon lam yadkhulu syaitan lam yadkhulhu syaitan salasata ayyamin. Sesungguhnya segala sesuatu ada punggungnya. Yang tinggi dan punggung Al-Quran surat Al-Baqarah. Ini punggungnya Al-Quran. Dan siapa yang membaca di rumahnya waktu malam, tidak akan dimasuki setan 3 malam. Menawi bengi diwacane surat Al-Baqarah 3 dino, setan gak gelem mlebu. Tangguh main itu. Itu kehebatan surat Al-Baqarah. Dan siapa yang membacanya siang hari tidak akan dimasuki setan 3 hari. 3 dino boten dilebeti setan. Hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum daru adatin fastaqra'ahum fastaqra'a kullu wahidin minhum ma ma'ahu minal Qur'an fa'ata ala rajulin min ahdathihim sinnan faqala ma ma'aka ya fulan faqala ma'i kada wa kada wa suratul Baqarah faqala ama'aka suratul Baqarah qala na'am faqala idhab fa anta amiruhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengirim pasukan yang banyak lalu menguji orang-orang untuk membaca Al-Quran apa yang dia hafal. Ini pentingnya bahwa maca Al-Quran terus nopo ingkang dipun hafal. Tiba-tiba ada pemuda yang termuda ditanya, Anda hafal apa? Jawabnya, beberapa surat dan juga surat Al-Baqarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah Anda hafal surat Al-Baqarah? Jawabnya ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah dan Anda sebagai pimpinan mereka. Itu fadilahnya surat Al-Baqarah maka Rasulullah mawon melihat sopo sing dadi pimpinane safar niku ingkang hafal surat Al-Baqarah. Makanya sangat penting sekali, salah satunya meskipun berapa ayat atau bahkan mungkin banyak lagi ayat dari surat Al-Baqarah kita hafal, manfaatnya sangat besar sekali. Dalam hadis menika wonten tambahanipun, lalu ada seorang terkemuka dalam pasukan itu yang berkata, saya belum berani mempelajari surat Al-Baqarah, khawatir kalau tidak dapat menjalaninya. Wonten ingkang matur mekaten. Salah setunggalipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di waktu malam, maka rumahnya tidak dimasuki setan malam itu. Yaitu 4 ayat dari mulanya. Insya Allah gampil dipun apalaken kalau 4 ayat dari awal. Dan ayat kursi serta 2 ayat berikutnya. Dan 3 ayat terakhir. Nah itu gampang, sering kita hafalkan.
Ayat kursi dihafal. Kemudian 2 ayat berikutnya Ustadz Muksin biasanya membaca kalau ngimami Isya. La ikraha fiddin. Ini termasuk Allah waliyul ladzina amanu itu. Nah niku. Dan 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh dan sebagainya itu. Itu maka rumahnya tidak dimasuki setan malam itu kalau dibacakan ini. Di lain riwayat pada hari itu tidak akan didekati setan atau sesuatu yang tidak disukainya. Bahkan jika dibacakan pada orang gila, mungkin akan sembuh. Gila yakni kemasukan setan. Nek gendenge kemasukan setan, insya Allah sakit. Itu bisa sembuh. Surat Al-Baqarah hebatnya seperti itu. Nyuwun sewu nggih, kula tak cerita. Kula niku mulai tahun 2011 niku biasa meruqyah. Tapi kula mboten nate cerita blas. Saderengipun Ustadz Mujiman cerita dados P3K. Nah, baru saya berani bercerita kalau saya itu biasa meruqyah. Memang benar bahwa surat Al-Baqarah itu punya kehebatan-kehebatan. Kalau berhadapan dengan orang-orang yang terkena gangguan setan, itu mesti bereaksi. Kadosto tenaga dalam, hingga nanti kalau tangani kalih rencang, termasuk nopo niku kesurupan, utawi piantun-piantun ingkang kesantet. Itu kalau dibacakan surat Al-Baqarah pasti akan ada reaksinya. Kalau ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Sakjane nego wampil membedakan ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Saged dipun tingali videonya Ustadz Faizal. Saged dipun tingali video lintunipun yang benar-benar dia itu menggunakan cara-cara yang syar'i. Yang terkenal kan Ustadz Faizal itu kan, Okam masalah itu. Okam, anak orang TS juga, lulusan gontor pisan. Gitu kan? Itu Makassar. Lah, ini kelebihan surat Al-Baqarah itu memang ketika dibacakan kepada orang gila, yang gilanya itu ya mungkin karena kemasukan setan. Keranten mengatakan ketika seseorang memiliki masalah, kemudian tidak cepat-cepat diselesaikan masalahnya itu, biasanya ada makhluk halus yang ingin membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Lawang sing ngomong nih gue, kalau ngibul ngomong itu, kadang-kadang itu jinnya itu bilang bahwa dia itu ingin membantu orang ini, ingin menolong orang ini dari permasalahan-permasalahannya. Karena kesedihan dia, karena stres dia atau depresi dia. Sehingga kalau mau diusir mesti gak gelem. Salah satunya seperti itu. Tapi dibalik itu semua, sebenarnya bantuan mereka itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Bahwa suatu saat nanti dia kalau berteman dengan setan, dengan jin, harus ridho dan bersama-sama dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau berteman dengan jin itu minta gendong mati ketika masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah yang seharusnya kita hindarkan dari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan musyrik, ya orang-orang musyrik, sehingga kita murni akidah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai.
dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.